Baik, kita kembali ke mekanika bahan. Mekanika bahan, jadi masih di double integrasi, contoh terakhir ya. Jadi kita akan punya soal seperti ini teman-teman. Baik, soalnya seperti ini. Anggaplah lurus ya. Anggaplah lurus aja gitu. Jadi misalnya kita potong di bagian ini, AA misalnya. Itu dia penampangnya, aduh, tidak lurus. H dikali H gitu ya. Nah, ketika kita potong ini misalnya B itu gini dia jadinya. Eh 2H Nah, gitu. Jadi soalnya seperti itu ya. Nah, terjadi masalah di sini di struktur cantilever ini karena momen inersianya pasti beda karena rumus momen inersia untuk persegi itu kan I sama dengan 1/12 B dikali H pangkat 3. Nah, eh, saya akan membahas kenapa bisa rumusnya begini. Nanti kita akan bahas ya mengenai momen inersia. Kenapa bisa seperti itu di pelajaran selanjutnya. Sebenarnya pelajaran sebelumnya harusnya dijelaskan kenapa momen inersia begitu. Lingkaran juga beda momen inersianya. Oke, eh, kita lanjut ke sini dulu. Nah, pada struktur ini itu konstan ya. Sama dengan konstan. Jadi bisa kita abaikan gitu. Sama dengan konstan. Atau misalnya semuanya kayu ya, kayu aja gitu. Atau baja. Pertama-tama kita pertama-tama karena eh ininya konstan gitu ya. Apa namanya? Aduh, pilek. Jadi apa maksudnya eh momen di X-nya pasti sama dengan yang tadi itu minus PX ya. Jadi sama gitu. Jadi yang beda itu hanya di E, yang beda itu hanya di I gitu ya. Oh, seandainya misalnya strukturnya begini. eh Gini terus tiba-tiba begini misalnya. Strukturnya begini. Kayunya dari H jadi 2H misalnya. Itu kan setengah gitu. Nah, kalian tinggal mengerjakannya caranya kayak contoh 3 tadi. Jadi dibedakan gitu. Nah, bagaimana kalau strukturnya begini? Jadi dia begitu. Bagaimana ya kalau struktur kayu struktur misalnya kayunya begitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan eh, bisa juga nih ada caranya itu ya dihitung satu-satu. Misalnya sini dipotong-potong gitu. Karena ingat ingat tiap ininya kan beda. Nah, itu tapi itu pusing gitu ya. Susah gitu ya. Jadi ya kita coba eh pakai bahasa matematika kayak begini teman-teman. Jadi H itu sejauh X itu sama dengan H dikali 1 per X per 10 gitu ya. Nah, kita coba cek. Tunggu saya hapus dulu ini. Oke, kita coba cek. Misalnya H sama dengan 1 misalnya. Oke. Jadi H 1 plus 1/10 gitu. Jadi eh 2 jadi sama dengan 2/10 H. Cek ya. Atau tidak misalnya hanya 0 nih. H 0 sama dengan H 1 ditambah 0/10 gitu ya. eh jadi H kali 1 jadi H sama dengan H pada 0 itu H. Wah, oke. Cek berarti pas ya. Karena memang ininya H gitu.
Terus misalnya kita taruh misalnya H di akhir misalnya. H di akhir itu ini misalnya kita coba 10 meter. Iya, sorry saya lupa ya, ini 10 meter. Makanya di sini per 10 ini per jaraknya. Jadi misalnya H 10 gitu ya. Jadi H 1 tambah 10 per 10 gitu ya. Jadi hasilnya 10 per 10 tambah 1 2 jadi sama dengan 2H. Wah, berarti boleh ya. Persamaan kita benar gitu ya. Persamaan kita benar. Nah, lalu kita tahu bahwa aduh. Kita tahu bahwa I itu sama dengan 1 per 12 B dikali H pangkat 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk bisa masuk ke persamaan ini, maka ini kita tulis I0 ya, I0 awal. Nah, ino I ini kita masukkan yang tadi jadi 1 per 12 B dalam kurung H dalam kurung lagi, kurung ini aja lah, kurang awal lah gitu. 1 per berapa tadi? X per 10 ya? X per 10 tutup kurung kulawal pangkat 3 gitu ya. Atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 12 B H pangkat 3 terus dalam kurung 1 plus X per 10 pangkat 3 juga. Karena terlalu besar jadi kan 1 per 12 B H pangkat 3 ini IO, jadi ya kita tulis aja IO sama dengan 1 plus X per 10 pangkat 3 gitu ya teman-teman ya. Oke, ingat rumus theta itu sama dengan integral M per EI ya gitu ya, dx teman-teman ya. Nah, ingat juga karena E nya konstan jadi dan M per E nya konstan, jadi begini misalnya. Jadi theta itu sama dengan 1 per EI0. Karena EI0 nya tetap ya 1 per 12 BH pangkat 3. Nah, yang tidak konstan itu integral dari M per 1 ditambah X per 10 pangkat 3. Nah, supaya tidak bingung, tadi itu kenapa EAI-nya tetap saya gunakan ya, karena EAI-nya tidak bisa dikesampingkan ya. Jadi karena EA-nya tidak konstan, jadi tidak di. Nah, kalau ini saya kesampingkan ke kiri karena dia tidak konstan gitu. Jadi dia konstan gitu. Jadi bisa saya kesampingkan ke kiri. 1 per X ini dx, terus misalnya lupa saya, ternyata di sini kita kasih bebannya P sama dengan 1 kN aja supaya gampang, supaya cepat juga. Jadi oke, tetanya 1 per EI M 1. Terus kalau ininya 1 per EI0 2 kali integral M per 1 ditambah X per 10 pangkat 3 D kuadrat X, dimana MX nya itu karena cuma 1 ya, minus PX ya, jadi MX sama dengan minus X gitu ya. Dari mana minus X? Dari ya kita hitung tadi itu ini.
minus PX. P-nya kan kita pakai 1 kilonewton, jadi ya minus X. Sehingga defleksi itu adalah 1 per EI 0 integral minus X per 1 ditambah X per 10 pangkat 3 D kuadrat X, atau sama dengan 1 per EI 0 dikali 1000, kita pakai 1000 karena kilonewton ya, dikali 10 plus X ditambah 5000 per 10 plus X ditambah C1X plus C2 tutup kurung. Oke, dapat. Nanti teman-teman cari sendiri ya kenapa bisa begini. Terus tetanya juga, theta X itu sama dengan 1 per EI 0 dalam kurung itu 1005 plus X per 10 ditambah X kuadrat ditambah C1. Nah ini, jadi ini defleksi, ini putaran sudutnya. Oke. Terus teman-teman ingat boundary conditionnya, bahwa boundary condition itu theta di 10 itu kan ujungnya ini ya, ujung ini di titik pas jepit itu sama dengan 0, dan defleksi di 10 juga sama dengan 0. Nah itu tinggal diselesaikan saja, dapat pasti. Tinggal ini disama dengan C1 dikasih ini, jadi C1 sama dengan 0 pasti. Nah C1 di ini sama dengan 0 pasti dapat nilai C1. Nah intinya karena bakal lama, saya cuma ini aja sedikit. Jadi C1 itu dapat ya minus 75 per 2, kalau C2 itu sama dengan minus 2871. Oke, kita sudah dapat. Yang mana tinggal kita masukkan 1 per EI0 1000 ditambah 10 tambah X ditambah 5000 per 10 ditambah X ditambah C1 itu minus 75 per 2X. Sorry, ini bukan minus ya tadi. Ini plus minus 2871. Nah dapat. Ini defleksinya, persamaan defleksinya. Kalau putaran sudutnya itu, putaran sudut gak usah lah, aman ji, kalian bikin sendiri aja. Jadi ini tuh 0 berlaku 0 kurang dari X kurang dari 10. Nah oke. Nah kalau mau masukkan I0 itu kan sama dengan 1 per 12 B dikali H pangkat 3. Jadi kalian rencanakan H-nya berapa gitu. Bisa dimasukkan ke dalam inersia sehingga bisa dapat nilainya secara pasti, berapa senti atau berapa mili mengalami defleksi gitu.
Oke, sudah selesai keempat contohnya. Semoga teman-teman mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.